يا من شق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudara jamaah, bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu kita, dan kita akan melanjutkan tentang fikih jual beli. Dan telah kita sebutkan bahwa hukum asal jual beli itu boleh, halal, kecuali jika melanggar syariat, maka jual beli itu menjadi sesuatu yang diharamkan. Tetapi hukum asal jual beli itu hukum asalnya adalah boleh. Dan penyebab jual beli itu tidak dibolehkan itu karena satu dari tiga penyebab. Jual beli itu menjadi haram, tidak dibolehkan dalam agama kita. Yang pertama, penyebab jual beli itu tidak dibolehkan karena riba. Karena riba, dan riba telah kita bahas, dan riba itu bisa masuk dalam utang piutang, bisa juga riba dalam jual beli. Jadi riba itu ada riba yang berkaitan dengan hutang piutang, ada juga riba yang berkaitan dengan jual beli. Dan pembahasan riba telah kita sebutkan pertemuan sebelumnya secara ringkas. Kemudian penyebab jual beli menjadi haram itu karena gharar. Karena gharar. Dan gharar itu nanti insya Allah ini akan kita bahas. Dan ini kita tidak bisa membahas sekali pertemuan, mungkin beberapa pertemuan. Kemudian nanti penyebab yang ketiga itu zulm. Karena jual beli itu ada kezaliman. Jika dalam jual beli itu ada satu dari tiga perkara ini, yaitu karena di dalam jual beli itu ada riba, atau ada gharar, atau ada kezaliman, maka jual belinya itu hukumnya diharamkan, jual belinya batal. Pada pertemuan kita kali ini kita insya Allah akan membahas tentang gharar, penyebab yang kedua jual beli itu menjadi diharamkan dalam agama kita, yaitu gharar. Gharar itu istilah tentang sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang tidak pasti dinamakan dengan gharar. Dan gharar itu secara bahasa itu maknanya bermacam-macam. Para ulama itu mengatakan gharar itu memiliki banyak sekali arti secara bahasa. Ada yang mengatakan gharar itu artinya itu al-khotor, yaitu spekulasi. Karena dalam jual beli itu ada gharar. Nah, gharar itu spekulasi yang tinggi. Demikian juga ada yang mengatakan gharar itu artinya itu karena tipu daya. Yaitu di dalamnya itu ada tipu daya. Seperti syaitan pun, tipu dayanya syaitan pun dinamakan dengan gharar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 33, wala yaghurrannakum billahil gharur. Kalian jangan tertipu daya untuk beriman kepada Allah Ta'ala dengan rayuan syaitan. Berarti rayuan syaitan pun dinamakan tipu daya juga, gharar. Demikian juga gharar itu secara bahasa pun artinya ghaflah. Ghaflah itu lalai. Demikian juga gharar itu bisa juga secara bahasa itu artinya halak, kerusakan, kebinasaan, kehancuran. Dan intinya kalau kita secara bahasa, gharar secara bahasa itu panjang sekali, maknanya bermacam-macam. Sedangkan gharar setelah istilah ulama kita, ulama-ulama fikih, mereka itu mengartikan gharar secara istilah, yaitu istilah dalam ulama. Kita dalam membahas fikih itu, gharar itu apa? Itu pun nanti setiap mazhab punya pengertian sendiri-sendiri. Tetapi yang paling bagus
Kata para ulama mengatakan yang paling bagus itu pendapatnya mazhab Hanafiyah dalam mengartikan gharar, yaitu pendapatnya Imam As-Sarkhasi. Imam As-Sarkhasi itu mengatakan, dan beliau termasuk ulama mazhab Malikiyah. Dan itu kata para ulama mengatakan, dan itu pengertian gharar yang terbaik. Pengertian gharar yang terbaik. Gharar itu artinya apa? Ma yakunu mastural aqibah. Sesuatu yang tersembunyi akhirnya, yaitu sesuatu yang nanti akibatnya itu akan tersembunyi, rancu. Sesuatu yang rancu akhirnya, yaitu maksudnya bahwa jual beli yang di dalamnya itu akan ada kerancuan, ketidakpastian, demikian juga sesuatu yang tersembunyi, sehingga orang ketika jual beli itu dia itu nggak mengetahui secara detailnya, dia itu tidak mengetahui secara pastinya. Itu yang dinamakan dengan gharar. Jadi gharar itu adalah jual beli yang mana di dalamnya itu ada unsur ketidakpastian, ketidakjelasan, dan ada unsur spekulasi yang tinggi. Ada spekulasi yang tinggi, itu yang dinamakan dengan gharar. Dan apa hukumnya gharar itu? Gharar itu hukumnya diharamkan. Rasulullah SAW beliau mengatakan, nahan Nabi SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW itu melarang jual beli dengan sistem gharar, yaitu jual beli yang di dalamnya itu ada ketidakpastian, tidak jelasan, dan unsurnya itu spekulasi tinggi sekali. Maka itu jual belinya diharamkan. Tetapi perlu kita ingat di sini, setiap kita itu transaksi jual beli, pasti di dalamnya itu ada bentuk keghararan, itu ada. Di dalamnya itu mesti ada bentuk gharar, ketidakpastian itu mesti ada. Tetapi para ulama mengatakan, dan ini insya Allah yang kita bahas pada pertemuan kali ini, bahwasanya gharar itu dalam jual beli itu nanti menjadi haram, atau kalau kita ringkaskan lagi, gharar itu ada dua macam. Kita ringkaskan, gharar itu nanti ada dua macam. Yang pertama dinamakan gharar mu'athir. Gharar ketidakpastian, ketidakjelasan, tapi mempengaruhi jual beli, sehingga jual belinya bisa batal karena ada sesuatu yang tidak jelas. Itu ada sesuatu yang tidak jelas, tidak pasti, akhirnya mempengaruhi jual belinya, batal jual belinya itu. Kemudian yang kedua, gharar yang kedua itu gharar ghairu mu'athir. Gharar ketidakpastian, ketidakjelasan, tetapi tidak mempengaruhi jual beli, jual belinya sah walaupun di dalamnya itu ada ghararnya. Nah, berarti tidak semua gharar itu membatalkan jual beli, tidak. Tidak semua gharar itu membatalkan jual beli. Ada gharar yang bisa membatalkan jual beli, ada juga gharar yang tidak membatalkan jual beli. Gharar yang membatalkan jual beli itu namanya gharar mu'athir. Gharar yang mempengaruhi jual belinya. Gharar yang tidak mempengaruhi jual beli itu dinamakan dengan gharar ghairu mu'athir. Gharar yang tidak mempengaruhi jual belinya, tetap jual belinya sah, tidak ada pengaruhnya, walaupun di dalamnya itu ada unsur ketidakpastian, ketidakjelasan itu ada, spekulasinya itu ada, tetapi jual belinya itu tetap sah. Kata para ulama, nah nanti antara yang gharar yang mu'athir dan ghairu mu'athir itu nanti berlawanan ini. Maka intinya di sini, gharar yang mu'athir itu gharar ketidakpastian yang mengakibatkan jual beli itu bisa batal jika berkumpul di dalamnya 4 syarat. Jika di dalamnya itu ada 4 persyaratan. Ini insya Allah kita akan membahas tentang syarat-syarat gharar yang bisa mempengaruhi jual beli. Nanti insya Allah nanti ada pembahasan lagi gharar, macam-macam gharar. Ada gharar dalam akad, ada gharar nanti dalam akad, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada juga gharar dalam tempat. Jadi ketika transaksi jual beli itu ada ghararnya itu. Jadi ada gharar yang bersifat berkaitan dengan lafaz atau akad, atau dinamakan dengan akadnya. Akadnya itu ada ghararnya. Demikian juga nanti ada pembahasan lagi gharar berkaitan dengan tempat ketika terjadi transaksi. Jadi ada macam-macam nanti bentuknya. Kalau di sini kita akan membahas tentang syarat gharar itu bisa membatalkan jual beli. Ada juga nanti yang gharar yang tidak membatalkan jual beli. Nah itu lawan kebalikannya itu. Jadi ada 4 syarat.
Ada 4 ketentuan. Jika ini berkumpul empat-empatnya itu berkumpul, maka jual belinya batal. Jual belinya itu batal. Batalnya karena ghorornya. Batalnya itu karena ghorornya. Tetapi kalau di dalamnya itu, jadi ada 1 dari 4 ini, kalau itu tidak ada, walaupun ada ghoror tapi tidak ada 4 syarat itu, maka jual belinya tetap sah. Apa 4 syarat ini? Yang pertama, syarat yang menjadikan jual belinya itu batal karena ghoror. Ghoror yang menyebabkan jual beli itu batal itu ada 4. Yang pertama, al-gharar alladzi la tad'u lahu hajah. Yang pertama, ghoror di dalam transaksi jual beli yang tidak terlalu dibutuhkan sama manusia. Jadi ghoror yang pertama yang mempengaruhi jual beli itu ghoror dalam transaksi jual beli yang bukan kebutuhan primer. Tetapi kalau jual belinya itu dalam kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan sama orang banyak, kalau terjadi ghoror maka hukumnya dibolehkan. Kenapa? Karena dibutuhkan. Karena waktu itu dibutuhkan. Berarti ada ghoror yang berkaitan dengan kebutuhan primer, yaitu jual beli masalah-masalah yang menjadi kebutuhan primer itu, atau jual beli yang memang nggak terlalu dibutuhkan oleh orang banyak. Ketika di dalamnya itu ada ghoror, maka di dalamnya itu tidak dibolehkan. Maka itu ghoror yang dibutuhkan sama manusia, walaupun ada ghoror tapi sangat dibutuhkan itu. Transaksi jual beli itu dibutuhkan, walaupun ada ghorornya, maka hukumnya dibolehkan. Contohnya misalkan, beberapa contoh saya contohkan biar tergambar. Contohnya misalkan, syira'ud dar, membeli rumah yang sudah lengkap, di dalamnya ada perabot dan yang lainnya. Saya beli rumah yang sudah jadi itu, di dalamnya itu ada ghorornya itu. Ada ketidakpastian, ketidakjelasan. Apa itu? Pondasi. Kekuatan pondasi itu sampai di mana itu? Kita nggak tahu juga pondasinya kayak apa bentuknya itu. Apakah pondasi cakarnya itu kuat atau tidak, kita nggak tahu. Demikian juga temboknya itu apakah tembok yang kuat sehingga kalau saya beli itu bisa awet atau tidak, saya nggak tahu juga itu. Itu ghoror. Itu ghoror. Kenapa? Karena ketidakjelasan, ketidakpastian, kekuatan pondasi, demikian juga tembok dan berapa bahan-bahan di dalamnya itu ada berapa itu. Terus bagaimana hukumnya seperti ini? Hukumnya boleh. Kenapa? Karena sekarang sangat hajat, yaitu merupakan kebutuhan primer manusia itu. Demikian juga contohnya misalkan saya membeli cabai itu pedesnya sampai berapa itu? Nah, saya beli cabai 1 kilo. Di situ ada ghorornya. Ghorornya apa? Itu pedesnya itu tingkatannya berapa? Kita nggak tahu pedesnya itu berapa itu kan. Nah, maka berarti apa? Berarti ada ghorornya. Tapi ketika itu sangat dibutuhkan, dalam kehidupan manusia itu sangat dibutuhkan, maka hukumnya dibolehkan. Sedangkan jual beli yang tidak dibutuhkan maka tidak dibolehkan. Contohnya lagi misalkan jual beli yang di dalamnya itu ada ghoror tapi boleh karena sangat dibutuhkan. Syira'us syahil hamil, membeli binatang yang hamil. Contohnya misalkan saya beli sapi itu sudah bunting nih. Karena sapi itu hamil, akhirnya harganya itu mahal. Sapi itu kalau tidak hamil itu harganya misalkan 10 juta. Tapi karena sapi itu hamil, akhirnya harganya 12 juta. 12 juta itu kan masih nggak jelas itu. Kalau sapi itu kelihatan, sapi yang kelihatan, induknya itu kan kelihatan. Kalau ibunya itu kan, induknya itu kan kelihatan. Oh, ini sapi ini, jelas ini, saya sudah bisa melihat dengan mata saya. Kalau ini sapi ini nggak hamil, itu harganya 10 juta. Tapi gara-gara sapi itu hamil, akhirnya harganya jadi 12 juta. Berarti 2 juta itu untuk kehamilan. Kan 2 juta itu untuk kehamilan itu. Padahal janinnya itu masih sesuatu yang rancu itu. Kita belum pasti itu nanti lahirnya itu hidup atau tidak kan. Demikian juga nanti ketika lahir itu normal atau tidak, kalaupun hidup, nah itu kita nggak tahu itu. Berarti apa? Berarti di situ itu ada sesuatu yang horor. Horornya itu apa? Bukan induknya kelihatan. Kita bisa melihat, kita bisa menakar, itu bisa kelihatan itu. Tetapi harga dilebihkan itu karena hamilnya itu horor itu. Tetapi bagaimana hukumnya? Hukumnya dibolehkan. Kenapa? Karena dibutuhkan. Karena sangat dibutuhkan. Sehingga tidak ada masalah menjual sapi yang bunting, kambing yang bunting, dan harganya lebih mahal daripada yang tidak.
Dan itu dibutuhkan. Kenapa? Karena sangat dibutuhkan. Atau contohnya lagi, misalkan memberi sapi atau kambing yang susu, yang susunya itu bagus, padahal susunya pun kita nggak tahu itu seberapa banyaknya setiap harinya, kualitasnya itu berapa, padahal yang kita cari susunya itu. Selama kita itu yang dijual itu adalah kambingnya, kemudian bisa mahal harganya itu karena susu yang keluar, padahal susu yang keluar itu kan setiap hari bisa beda-beda itu. Demikian juga ketidakpastian itu ada di sini itu, tetapi hukumnya dibolehkan. Kenapa? Karena sangat dibutuhkan. Oleh itu yang pertama, jual beli gharar itu jika dalam transaksi itu sangat dibutuhkan oleh hayal orang ramai, banyak orang, ini transaksi sangat dibutuhkan karena sudah jadi kebutuhan masyarakat semuanya, maka hukumnya dibolehkan. Hukumnya dibolehkan. Tetapi kalau transaksi dalam perkara-perkara yang nggak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat umum, maka berarti ghararnya itu tidak dibolehkan. Ini yang pertama. Jadi gharar, syarat yang pertama bisa menjadi haram itu, yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, al-gharar alladhi yakunu aslan fil aqdi. Jika seandainya gharar itu menjadi pondasi awal dalam jual beli. Jadi dalam asalnya, kalau ghararnya itu berada di asal transaksi jual beli, maka jual belinya batal. Tetapi kalau ghararnya itu berada pada tabiknya, pengikutnya, maka hukumnya dibolehkan. Jadi gharar itu, kalau gharar itu terjadi pada asalnya, asal jual belinya, maka hukumnya nggak boleh. Tetapi kalau ghararnya itu pada pengikutnya, bukan asalnya, tapi tabiknya, pengikutnya, maka hukumnya dibolehkan. Kenapa? Kata para ulama membuat sebuah kaidah, yuthbatu taba'an ma la yuthbatu istiqlalan. Karena terkadang itu ada sebuah kaidah, dibolehkan ketika diikutkan. Ketika sesuatu yang gharar itu menjadi pengikut, dibolehkan jual beli seperti itu, tetapi tidak dibolehkan ketika yang gharar itu berdiri sendiri. Ini ada perkara yang gharar, ini ada perkara yang masih meragukan. Kalau berdiri sendiri dan kita transaksinya di atas jual beli yang gharar ini, barang yang gharar ini, batal jual belinya. Tetapi kalau ini diikutkan kepada barang yang jelas, ini yang ketidakjelasan itu diikutkan kepada barang yang jelas, kemudian kita transaksinya itu di atas barang yang jelas itu, cuma ada pengikutnya. Pengikutnya itu apa? Barang yang gharar itu. Kalau itu sebagai pengikut, maka hukumnya boleh, tidak ada masalah hukumnya. Contohnya misalkan, saya contohkan beberapa contohnya biar paham. Contohnya misalkan kita itu membeli buah yang belum matang, masih di pohon. Membeli buah yang belum matang masih di pohon itu hukumnya nggak boleh kalau berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri, tetapi kalau saya beli pohonnya semuanya, itu, maka hukumnya boleh. Contohnya misalkan saya membeli buah, ini buah masih ya kayak sekarang lah sistem jual beli sekarang kan banyak itu. Itu ada pohon, kemudian ada pohon misalkan pohon mangga atau pohon apa sajalah, duren. Kemudian pohonnya itu sudah keluar kembangnya, kemudian sudah keluar buahnya, tapi belum matang. Jika seandainya terjadi musibah ini, pohonnya itu kena angin, kemudian roboh, itu buahnya itu kalau jatuh belum bisa dimakan. Berarti apa? Berarti gharar ini. Gharar, kenapa gharar itu? Karena spekulasi tinggi itu. Karena buahnya itu kalau jatuh, terjadi musibah itu jatuh, saya rugi. Saya rugi sebagai pembeli. Kenapa? Karena belum bisa dimakan. Tetapi kalau saya itu membelinya itu cuma buahnya saja, ini ada pohon, itu sudah keluar buahnya, tapi belum matang buahnya itu, belum bisa dimakan itu. Saya beli buahnya, beli buahnya dan belum bisa dimanfaatkan itu. Nunggu sampai 1 minggu misalkan, baru bisa dimanfaatkan itu. Maka berarti transaksinya itu di atas buah yang belum matang. Transaksinya itu di atas buah yang belum matang itu. Maka jual belinya batal. Tidak dibolehkan. Tetapi sekarang kalau buahnya itu menjadi pengikut. Sekarang gini, saya beli mangga, ada mangga buahnya banyak sekali itu. Ini mangga ini kalau nggak ada buahnya itu, harga satu pohon mangga itu misalkan 1 juta. Tapi karena ini buahnya banyak sekali itu, walaupun belum matang buahnya itu, tapi sudah kelihatan buahnya itu. Akhirnya saya beli buahnya itu, bukan buahnya, saya beli pohonnya yang di dalamnya ada buahnya itu, saya beli 2 juta. Berarti apa? Sekarang transaksinya itu bukan transaksi di atas buah, tapi transaksinya itu di atas pohon. Kalau pohon kan sudah jelas itu. Yang mana pohonnya itu ada buah dan buahnya itu diikutkan.
Jadi buahnya itu sebagai pengikut saja itu, bukan asal jual beli transaksinya di atas itu. Kalau seperti ini hukumnya apa? Hukumnya dibolehkan. Hukumnya dibolehkan, kecuali kalau buah ini, misalkan buah mangga belum matang, tetapi kalau dipanen bisa dijual. Kan nggak mungkin kita memanen buah itu kalau sudah matang semuanya, kan nggak mungkin terkadang itu. Sehingga banyak orang-orang yang penjual buah itu kan memanennya itu memang belum matang sekali itu. Akhirnya apa? Nanti kan disimpan gitu, kemudian kasih obat-obatan biar cepat matang baru dijual. Kalau memang itu sudah siap dimanfaatkan, maka boleh. Selama itu sudah bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau belum bisa dimanfaatkan, maka hukumnya tidak dibolehkan. Nah, berarti apa? Berarti jual beli buah yang ada di pohon dan belum bisa dimanfaatkan, berarti kalau saya membeli buahnya itu, berarti saya membeli sesuatu yang asalnya itu memang horor itu. Karena buahnya itu horor. Masih belum pasti kan buahnya itu. Tetapi kalau saya itu membelinya itu pohonnya sudah ada, jelas pohonnya kan, nggak ada horor pohonnya itu. Cuma sekarang apa? Buahnya itu diikutkan. Buahnya itu diikutkan, maka seperti ini jual belinya boleh. Kenapa? Karena horornya itu bukan asal sekarang itu. Horornya itu sebagai pengikut. Horornya sekarang itu sebagai pengikut. Contohnya lagi, misalkan saya contohkan tadi. Saya beli sapi bunting. Saya beli sapi bunting itu. Sapi ini kalau nggak bunting, itu harganya 10 juta. Tapi karena sapi itu bunting, akhirnya harganya 12 juta. 2 juta sebagai tambahan karena hamilnya sapi itu. Jika saya itu belinya itu adalah induknya yang sudah kelihatan, sudah jelas induknya itu, nggak ada horornya induknya itu. Kemudian yang janinnya itu diikutkan, maka hukumnya boleh. Tetapi kalau saya itu belinya itu cuma janinnya. Nah, saya datang kepada orang misalkan, Mas, misalkan dia itu punya sapi, apalagi sapi kuda balap itu mahal sekali itu. Kuda balap itu mahal sekali. Bahkan nanti kuda balap itu sampai habalah itu. Kalau orang Arab zaman dulu itu seperti itu. Sampai cucunya itu sudah dibeli itu. Cucunya itu bukan hanya anaknya itu, cucunya itu. Ini ada kuda balap juara 1 misalkan itu. Saya tak beli nanti anaknya. Padahal apa belum hamil itu sudah dibeli itu anaknya itu. Dan anaknya anak itu, cucunya itu nanti sudah saya beli itu. Itu sudah ada yang pesan itu. Kenapa? Karena juara 1 itu. Nah, sekarang gini, kalau seandainya saya itu membelinya itu cuma janinnya saja. Ada sapi bunting misalkan, Mak, saya nggak butuh sapi yang gede seperti ini, enggak. Saya nggak butuh induknya. Saya itu butuh anakan. Sudah gini aja wis, ini anaknya ini, sapi ini yang masih janin itu, saya beli 1 juta. Nah, ya oke, nggak apa-apa wis. Nah, nanti ketika lahir 1 bulan lagi baru lahir, sudah dibelikan 1 juta itu. Jika memang transaksinya itu di atas horor, barangnya itu masih horor itu, di dalam perut kan kita nggak tahu itu kayak apa itu. Spekulasinya tinggi sekali itu. Maka kalau seperti ini jual belinya itu horor menjadi asal sekarang itu. Kalau seperti apa? Batal jual belinya. Tetapi kalau saya itu menjualnya induknya, saya beli itu induknya, tetapi dinaikkan harga karena ada janinnya itu. Nah, janinnya sekarang sebagai apa? Bukan sebagai asal jual beli itu. Jual belinya induknya itu, tetapi janinnya itu sekarang sebagai tabi. Maka kalau seperti ini hukumnya dibolehkan. Hukumnya dibolehkan. Jadi kenapa? Karena itu sebagai pengikut. Karena itu sebagai pengikut. Contohnya lagi, saya membeli kambing karena susunya. Ada kambing susunya itu banyak sekali itu. Akhirnya saya beli kambingnya. Ada ini kambingnya itu karena kualitas susunya bagus ini kambingnya itu. Oke, saya beli. Harga kambing susu itu biasanya 1 juta. Karena saya melihat ini kambingnya itu susunya itu berkualitas, puting susunya itu besar sekali itu. Kata orangnya ini setiap hari itu bisa menghasilkan misalkan 2 liter sampai 3 liter itu. Wah, top sekali misalkan itu. Oke, saya beli, harganya biasanya itu pasarannya itu 1 juta yang keluar susu. Tapi karena ini itu bagus sekali kualitas susunya, akhirnya dijual 1.500.000. Nah, ada kelebihan 500 kan, ada kelebihan 500 sebagai pengganti karena bagusnya susunya itu. Kalau seperti apa hukumnya? Hukumnya boleh, karena jual belinya itu di atas kambingnya. Bukan jual beli di atas susunya. Kalau saya datang kepada orang yang dia itu biasa jual beli susu kambing, pas waktu itu susu kambing misalkan lagi susah sekali itu didapatkan itu. Akhirnya saya datang kepada orang peternak, "Pes gini saja Pak, ini susu kambing yang ini saya beli. Besok tolong berikan ke saya ini." Berarti apa? Meresnya pagi.
Tapi malamnya sudah saya beli itu. Saya beli 1 kilo. Ini 1 kilo itu. Saya beli 10 liter misalkan itu. Tetapi susunya itu masih di kantongnya itu. Susunya itu masih di puting susunya itu. Kalau seperti apa? Berarti gharar. Karena susunya masih di dalamnya itu. Belum keluar kan itu, masih di dalamnya itu. Maka jual belinya gharar. Kalau jual belinya itu cuma susunya saja, maka jual belinya batal. Karena jual belinya itu gharar sebagai asalnya sekarang itu. Tetapi kalau jual belinya itu karena induknya yang memiliki susu akhirnya dinaikkan karena susunya, maka hukumnya dibolehkan. Atau contohnya lagi misalkan saya beli kambing itu bulunya itu mahal. Ada kambing yang bulunya itu mahal sekali kalau saya jual itu. Akhirnya apa? Saya itu beli cuma bulunya saja. Pak, saya beli bulunya kambing ini ya. Ini saya mau beli. Harganya berapa? Oh, kalau bulunya toh harganya 100.000. Ya udah tak beli 100.000. Tapi bulunya itu masih nempel di situ. Ya, bulunya masih nempel. Hukumnya bagaimana seperti ini? Hukumnya nggak boleh. Kenapa? Karena transaksi di atas bulunya. Yang bulunya itu masih gharar, belum jelas itu. Takarannya berapa, demikian juga yang lainnya berapa, itu belum jelas itu. Tetapi kalau saya itu belinya kambingnya, karena itu kambingnya itu bulunya bagus, akhirnya saya beli kambingnya. Walaupun mahal harganya, tetapi karena saya itu transaksinya itu di atas binatangnya, bukan di atas pengikutnya itu. Sedangkan bulunya itu hanya diikutkan, maka kalau seperti ini hukumnya dibolehkan. Jadi persyaratan yang kedua itu, gharar itu akan membatalkan jual beli kalau menjadi asal. Ghararnya itu menjadi asal, tetapi kalau ghararnya itu sebagai pengikut, jual belinya itu di sesuatu yang tidak gharar tetapi diikutkan yang gharar di dalamnya, maka hukumnya dibolehkan. Walaupun di dalamnya itu ada ghararnya, tapi hukumnya dibolehkan. Gimana fahamnya, tergambar ya? Jadi ada namanya asal, ada namanya tabi. Kalau asal itu transaksinya itu kamu di atas apa itu? Oh, saya transaksinya itu di atas janinnya yang masih di perut. Berarti nggak boleh. Karena transaksinya itu, ya kan? Kalau janin kan gharar itu. Tetapi kalau transaksinya itu di atas induknya itu gak ada masalah karena induknya itu kelihatan jelas itu, sudah ada gitu. Maka kalau seperti ini hukumnya boleh, tidak ada masalah. Walaupun dalam transaksi itu ada ghararnya. Tetapi gharar yang menjadi tabi itu hukumnya dibolehkan. Tetapi kalau ghararnya itu menjadi asal, hukumnya tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, syarat gharar itu bisa mempengaruhi jual beli itu. Yang ketiga, al-gharar katsir. Jika gharar itu banyak, prosentasenya itu lebih banyak ghararnya daripada jelasnya. Jadi prosentasenya itu, barangnya itu lebih banyak gharar daripada jelasnya, maka itu jual belinya tidak dibolehkan. Tetapi kalau jual belinya itu ada ghararnya, tapi ghararnya itu prosentasenya kecil sekali, prosentasenya itu kecil sekali, maka kalau seperti ini hukumnya tidak ada masalah. Kenapa? Karena prosentasenya itu kecil. Oleh karena itu berarti di dalam masalah prosentase gharar itu, para ulama mengatakan, seperti Imam Al-Qarafi itu, beliau mengatakan, dan bagus sekali tulisan Imam Al-Qarafi itu dalam masalah usul fikih itu, qawaidul fikih itu, beliau mengatakan al-gharar wal jahala thalathatu aqsam. Gharar dilihat dari prosentasenya itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama, katsir. Jika ghararnya itu dominan, prosentase ketidakpastiannya itu jadi dominan, maka mumtani'un ijma'an, tidak dibolehkan secara kesepakatan ulama, nggak boleh sama sekali. Contohnya bisa seperti apa? Kata beliau, katayri fil hawa. Seperti saya itu punya burung di rumah, burung saya itu terbang, hilang. Akhirnya apa? Saya jual. Ini burung itu mahal, itu juara lomba itu, harganya bisa 10 juta misalkan itu. Tapi karena itu burungnya itu lepas, lari, hilang, akhirnya saya ada teman, ini burung tak jual ke kamu 500.000 saja silakan kamu cari, nanti kalau kamu dapat ya itu untung kamu itu tapi kalau kamu nggak dapat ya kamu rugi, spekulasi tinggi itu. Nah kalau seperti ini apa? Seperti ini terlalu besar sekali. Jadi burung yang terbang itu kan prosentase ghararnya itu kan kuat sekali itu. Kalau seperti ini apa? Berarti seperti ini hukumnya tidak dibolehkan. Contoh lagi yang tidak dibolehkan, yang prosentase tinggi sekali, bai'ul hasah. Hasah itu kalau saya beli tanah itu modelnya apa? Nggak usah pakai hitungan meter-meteran itu, karena mungkin zaman dulu nggak ada meteran itu. Terus hitungannya apa? Hitungannya itu saya ngelempar pakai batu. Sejauh batu itulah itu harganya itu. Ya kan? Akhirnya apa? Lemparnya pakai batu itu, jatuh. Berarti tanah saya sampai di sana itu.
Nah, itu sampai di sana itu. Itu namanya bai'ul hasoh atau bai'ul munabadah. Munabadah itu contohnya misalkan gini, saya punya barang ini, lapak banyak itu, ada baju-baju banyak itu. Wes pokoknya kamu megang apa saja, yaitu berarti milik kamu, wes untung kamu itu. Padahal bajunya macam-macam jenisnya itu. Saya beli ini, misal tutup matanya, saya beli ini. Wes kamu berarti belinya itu. Dibuka, masya Allah itu bagus sekali ini. Larinya nanti ke judi itu. Atau mula masah, demikian juga mula masah. Dan ya, kalau ini transaksinya itu ghorornya itu dominan. Ghorornya itu dominan. Kalau seperti ini hukumnya bahwa hukumnya tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, ghoror yang kedua itu prosentasenya qalilun, kecil sekali prosentasenya itu. Prosentasenya itu ada tapi kecil, maka jaizun ijma'an. Ulama sepakat hukumnya dibolehkan. Walaupun ada ghoror, selama ghorornya itu ketidakpastian itu kecil sekali nominalnya itu, maka hukumnya boleh secara ijma'. Seperti apa? Seperti pondasi rumah. Kan pondasi rumah itu ghoror kan nggak kelihatan itu. Saya beli rumah bisa saya lihat itu temboknya, mungkin bisa dicek temboknya itu. Demikian juga gentengnya bisa dilihat, semuanya bisa dilihat. Tapi kalau pondasinya nggak kelihatan itu, ghoror, tapi kecil sekali kalau nominalnya itu kecil sekali itu. Atau contohnya apa? Contohnya jenis kain baju. Saya beli baju harganya apa? Harganya sekian. Padahal apa? Terkadang antara kain ini dan ini beda gitu. Ya kan? Jenis kainnya itu dalamnya beda segitu. Nah itu ada ghorornya itu. Itu ada ghorornya. Tapi hukumnya apa? Hukumnya dibolehkan. Kenapa? Karena nominalnya kecil ghorornya itu. Kemudian kata beliau yang ketiga, wa mutamassitun. Kemudian yang ketiga itu ghoror yang pertengahan. 50% itu ghoror nggak jelas, 50% itu jelas. Kalau dalam masalah ini ukhtulifa fihi. Ulama berbeda pendapat panjang dalam masalah ini. Hal yulhaqu bil awal ambitsani. Apakah itu dimasukkan dalam kelompok yang pertama yang banyak yang nggak boleh, atau dimasukkan dalam kelompok yang kedua yaitu yang dibolehkan. Jadi intinya itu kalau ghorornya itu dominan, maka tidak dibolehkan. Tetapi kalau ghorornya itu tidak dominan, kecil persentasenya, maka boleh. Contohnya misalkan saya contohkan itu jual beli yang ghorornya itu kecil sekali itu, dan itu boleh di transaksi kita dibolehkan itu. Contohnya apa? Nyewa rumah. Pokoknya 1 bulan nyewa rumah itu kos itu 1 bulan itu misalkan harganya 1 juta. Padahal apa? Dalam 1 bulan itu harinya itu bisa bermacam-macam itu. Terkadang 1 bulan itu harinya 30 hari, ya kan? Terkadang 31 hari, terkadang 29 hari kan itu. Nah, jadi hari itu kan 1 bulan itu harinya nggak pasti 30 hari terus kan nggak itu. Bisa berbeda-beda atau ngontrak selama setahun. Pokoknya saya ngontrak setahun, ini rumah itu kalau dikontrakkan selama setahun itu harganya 7 juta. Padahal dalam 1 tahun itu bisa beda-beda gitu. Nah, 1 tahun itu bisa beda-beda itu. Demikian juga bulan-bulan ada yang 30, ada yang 29, ada yang 31. Sehingga apa? Di situ ada ghorornya. Ada ghorornya. Ketika bulan ini misalkan 31 hari, bulan depan 30 hari, bahkan terkadang ada 1 bulan 29 hari itu. Berarti kan ghoror di dalamnya itu. Tetapi apa? Prosentasenya itu kecil sekali itu. Karena apa? Antara 1 hari dengan 29 hari itu kan jauh sekali itu. Kalau 1 bulan 29 hari itu pasti wis. Tapi kelebihan bisa 30. Berarti kan kelebihan 1 itu. Bisa 31 kan kelebihan 2 hari. 1 hari 2 hari dibandingkan dengan 29 hari yang pasti itu kan kecil sekali nominalnya itu. Berarti apa? Berarti hukumnya dibolehkan. Yaitu kos-kosan, kontrakan, walaupun di dalamnya itu ada ghorornya. Kenapa? Karena penetapannya itu bulan. Padahal setiap bulan itu beda-beda. Bukan penetapannya hari. Kalau penetapan hari jelas wis. Pokoknya ini pokoknya 30 hari harganya kos-kosan itu 1 juta. Jelas 30 hari waktunya nggak ada ghorornya itu. Tapi kalau 1 bulan, pokoknya kontrakan kos-kosan ini 1 bulan 1 juta. Ini ghoror karena 1 bulan itu bisa beda-beda harinya itu. Nah ini, tetapi apa? Nominalnya itu ghorornya itu kecil sekali. Ghorornya itu kecil sekali. Maka kalau seperti ini hukumnya dibolehkan. Cuma lagi misalkan ghoror yang kecil sekali nominalnya itu, masuk WC bayar. Nah kita kencing saja bayar di kita itu, masya Allah. Orang masuk WC bayar 2.000 itu. Padahal apa? Orang masuk WC itu beda-beda itu. Ada yang kencing, ada yang mandi, ada yang kencing sama BAB kan. Ada orang yang masuk WC itu cuma pengen ngaca saja, sisiran itu. Tetap masuk bayarnya 2.000 itu.
Nah berarti apa? Di dalamnya itu ada gharar. Kenapa? Pemakaiannya nggak jelas itu. Otomatis kalau kita lihat antara orang yang kencing dengan yang kencing dan BAB, beda kan hitungannya itu. Tapi kan disamakan, yang penting masuk WC 2000. Padahal apa? Padahal pemakaiannya bisa beda-beda itu. Tetapi apa? Kecil sekali perbedaannya itu, kecil sekali itu. Intinya apa? Masuk itu, orang masuk itu ya jelas pokoknya masuk 2000 itu. Tetapi di dalamnya itu ada ghararnya. Kalau seperti ini bagaimana? Sepakat ulama hukumnya dibolehkan. Tidak ada masalah. Menyewa seperti itu tidak ada masalah itu. Nah, jadi intinya di sini kalau ghararnya itu dia itu nominalnya itu sedikit, nominalnya itu kecil, maka hukumnya itu dibolehkan. Walaupun tetap ada ghararnya itu. Seperti kita makan di warung makan itu gharar itu. Es teh itu harganya sekian misalkan itu. Padahal apa? Setiap es teh itu gulanya bisa beda-beda. Apakah pasti itu takarannya itu? Ya kan? Namanya gula itu ngasihnya itu harus pas, esnya itu harus pas gitu. Kan nggak mungkin, bisa beda-beda. Tehnya saja antara ini dan ini warnanya bisa beda-beda kan gitu. Oh, ininya pekat sekali tehnya itu, ininya nggak pekat, harganya sama. Nah berarti kan gharar kan di situ kan itu. Demikian juga kadar gulanya itu. Orang ngasih gula ada yang 2 cendol, ada yang 1 cendol setengah, atau macam-macam. Gulanya nakarnya itu nggak pas juga itu. Beda-beda, tapi harganya sama. Demikian juga makannya itu. Saya makan warung-warung makanan gini. Suatu ketika pas ini lomboknya itu pedes sekali itu, rasanya pedes sekali. Yang suatu ketika itu lomboknya itu nggak ada pedesnya itu. Berarti kan beda itu. Tapi harganya sama. Berarti apa? Gharar. Di dalamnya itu ada ghararnya itu. Ada ketidakpastian. Nah kalau seperti ini bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh. Kenapa? Karena itu ketidakpastian itu nominalnya itu kecil sekali. Maka selama bukan dominan, seperti kalau dominan itu apa? Misalkan tadi seperti saya punya burung yang terbang, saya punya budak tapi budak saya itu lari, itu kan sudah, itu spekulasi, itu kayak judi. Kalau seperti itu sudah spekulasi tinggi sekali itu. Kalau saya untung saya dapat saya untung, kalau saya nggak dapat saya rugi itu. Kalau itu sudah spekulasi itu sudah kayak judi kalau seperti ini. Tetapi kalau ini kan nggak seperti itu. Kalau ini kan kita itu nggak seperti itu. Ini itu kita itu tetap ada, walaupun tetap berbeda sedikit antara yang ini dan ini itu berbeda, tapi ada semuanya itu. Nah, ada semuanya. Nanti kalau antara misalkan teh manis dan teh tidak manis harganya bisa berbeda kan itu. Berarti apa? Berarti memang berbeda, walaupun terkadang kemanisan itu takarannya bisa berbeda-beda itu. Tapi yang penting manis. Cuma takarannya manis itu bisa berbeda-beda itu. Maka seperti ini hukumnya gharar tapi kecil sekali persentase ghararnya itu. Maka seperti ini hukumnya dibolehkan. Kemudian yang keempat, gharar itu gharar alladzi yakunu fi uqudil muawadat. Jika ghararnya itu di dalam akad-akad yang berkaitan dengan keuntungan. Jadi selama itu ada transaksi keuntungan itu. Contohnya apa? Jual beli, sewa. Demikian juga seperti misalkan apa persyarikatan, misalkan kita kongsi. Tujuannya apa? Tujuannya itu memang dapat untung di situ itu. Saya itu memang tujuannya itu apa? Muawadhah, dapat keuntungan orang itu. Maka kalau seperti ini baru gharar itu dipermasalahkan. Berarti apa? Gharar itu akan mempengaruhi jika terjadi dalam akad jual beli, sewa menyewa yang di dalamnya itu ada untung dan ruginya. Kalau seperti ini berarti apa? Berarti gharar itu dianggap. Tapi kalau dalam transaksi yang dia itu tidak ada untung ruginya, seperti misalkan tabarruat sosial. Kalau sosial itu hatta di dalamnya ada gharar, tidak ada masalah. Contohnya misalkan gini, saya itu ketika sosial itu gharar pun nggak ada masalah itu. Berapa yang kita keluarkan kita nggak tahu saja boleh itu. Contohnya misalkan gini, saya ngomong sama orang, itu saya pengen ngasih ke kamu uang yang ada di tas saya itu. Berapa nominalnya? Saya nggak tahu juga itu, ya kan? Tapi saya sudah wakafkan ke kamu itu. Saya pengen berikan itu kepada kamu itu. Akhirnya ketika dibuka uangnya itu 100.000 misalkan itu. Nah, berarti tidak ada masalah. Walaupun apa? Saya ketika memberikan kepada kamu itu, saya pun nggak tahu itu. Saya sendiri saja nggak tahu nominalnya itu. Kalau seperti apa hukumnya? Hukumnya boleh. Kenapa? Karena transaksinya bukan untung rugi. Transaksinya itu dalam tabarruat. Orang itu pengen sosial itu. Seperti misalkan saya contohkan juga, misalkan kita ketika sholat Jumat di beberapa masjid itu kan, sholat Jumat itu kan ada kotak amal yang keliling itu.
Dan terkadang kita itu bawa duit di saku kan itu. Kita ambil dan saking kita itu menyembunyikan kan kita tutup itu. Ya kan, biar nggak tahu, kita pun nggak tahu terkadang kita keluarkan itu. Pas waktu itu misalkan kita itu di kantong kita itu ada 100.000 dan ada 10.000. Ya. Ada 2 lembaran itu. Karena saya itu semuanya saya keluarkan, dapat 1 saya masukkan itu. Saya nggak tahu ini yang saya keluarkan itu yang 100.000 atau 10.000 itu. Rupanya sampai ke rumah tak buka, rupanya adanya cuma 10.000. Saya aduh 100.000 yang keluar, aduh itu. Terus bagaimana kalau seperti ini? Horor padahal kan saya mau wakaf tapi saya nggak tahu nominalnya itu. Saya mau wakaf, mau sedekah nggak tahu nominalnya itu. Terus bagaimana kalau seperti ini? Hukumnya boleh. Kenapa? Karena horor dalam perkara tabarruat sosial itu tidak bermasalah, tidak dipermasalahkan. Yang kita permasalahkan itu horor jika dalam transaksi untung rugi. Kalau di dalam transaksi itu ada untung ruginya, maka horor itu dipermasalahkan. Sehingga nanti persyaratan-persyaratan horor tadi yang di itu awal itu semuanya nanti berkaitan masalah jual beli atau sewa menyewa. Tetapi kalau horornya itu berkaitan dengan tabarruat sosial, maka tidak ada masalah itu. Atau misalkan dalam muawadhah, yaitu tukar menukar, tetapi bukan dalam masalah uang misalkan, masalah budak misalkan. Orang beli budak, demikian juga walaupun dia belum tahu budaknya itu. Pak, saya beli budak kamu ya itu. Oh ya, harganya berapa? 1 juta. Oke. Saya belum pernah lihat budaknya dan yang lainnya misalkan. Bagaimana? Hukumnya nggak boleh kalau dibeli. Tetapi kalau diberikan, hadiahkan, Mas kamu tak kasih budak saya ya. Oke, saya terima wis. Saya belum tahu budaknya itu. Tetapi dibolehkan. Kenapa? Karena akadnya akad hibah. Akadnya itu adalah akad hibah. Tetapi kalau jual beli yang saya nggak tahu itu. Saya punya di rumah itu punya HP, saya mau jual itu. Terus apa HP-nya itu? Pokoknya tak jual ke kamu itu. Kecuali kalau dia memberikan sifatnya ini, sifatnya ini, sifatnya ini. Sifat itu nanti akan menghilangkan horor. Tetapi kalau seandainya orang mengatakan saya punya HP di rumah, saya jual ke kamu itu. Ya saya beli murah wis. Kalau nanti bagus, saya dapat untung. Kalau tidak, berarti saya rugi itu. Berarti ketika ada unsur spekulasi tinggi seperti ini, maka hukumnya tidak dibolehkan. Oleh karena itu intinya di sini berarti horor, ketidakpastian, ketidakjelasan itu kenapa di dalam agama kita itu diharamkan? Karena memang sesuatu yang tidak pasti itu terkadang bisa membuat cekcok di hadapan manusia. Orang itu nanti akan terjadi cekcok, akan terjadi masalah di antara manusia. Dan Islam itu dari awal sudah memutus sebab-sebab perpecahan. Innamal muslimuna ikhwah. Rasulullah SAW berfirman, Muslim yang satu dan yang kedua itu saudara. Sehingga ketika saudara tidak boleh bercerai-berai, maka semua sebab percerai-beraian itu, perpecahan itu ditutup sama Islam. Makanya kenapa horor itu dari awal sudah dijelaskan dalam agama kita itu nggak dibolehkan, karena nanti resiko perpecahan itu luas, berat sekali itu. Kecuali apa? Horornya kecil, yang di situ itu nggak ada resiko perpecahan itu. Tetapi kalau horornya itu besar, nominalnya itu banyak, maka itu yang nanti mengakibatkan terjadinya percekcokan di antara manusia. Oleh itu agama kita itu menutup semua pintu-pintu yang akan mengakibatkan terjadinya perpecahan, maka jual beli horor itu tidak dibolehkan. Saya ulang lagi, berarti horor yang bisa mempengaruhi jual beli sehingga terkadang jual belinya bisa batal itu kalau ada 4 persyaratan. Jika di dalamnya itu ada 4 persyaratan. Yang pertama, horornya itu dalam jual beli yang tidak terlalu dibutuhkan. Tetapi kalau jual beli yang sangat dibutuhkan di kalangan kita, walaupun horor tidak ada masalah itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita itu beli padi yang sudah matang, tetapi padinya itu masih di sawah itu, belum ditakar itu. Tetapi itu sangat dibutuhkan. Itu padi itu kan sangat dibutuhkan sama manusia itu. Seperti makanan juga seperti singkong, demikian juga seperti itu dibutuhkan itu. Walaupun masih di dalam, selama itu sudah siap dipanen, maka hukumnya dibolehkan. Saya beli misalkan buah yang ada di pohon, tapi sudah matang itu. Saya datang ke orang teman yang punya durian, pohon durian, dan sudah matang duriannya itu, sudah siap dimanfaatkan itu. Saya beli, Pak, itu durian kamu, daripada kamu itu manen sendiri, sudah saya beli aja. Berapa harganya itu? Harganya 1 juta, oke, tak beli 1 juta itu. Padahal apa? Padahal berapa jumlahnya kita belum tahu itu. Timbangannya berapa belum tahu juga itu. Tetapi kalau sudah matang, sudah siap dimanfaatkan, maka hukumnya dibolehkan. Walaupun di dalamnya ada horor, tapi sangat dibutuhkan itu. Jual beli seperti ini sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, syaratnya itu horor itu tidak menjadi asal dalam transaksi. Jika dalam asalnya transaksi itu perkara yang horor, maka hukumnya tidak dibolehkan. Tapi kalau itu menjadi pengikut,
Gharar dalam pengikut itu, ghararnya itu menjadi pengikut, maka hukumnya dibolehkan. Kemudian yang ketiga, ghararnya itu prosentasenya besar. Kalau prosentase besar itu berarti jual belinya batal. Tetapi kalau ghararnya itu prosentasenya kecil, maka hukumnya dibolehkan. Kenapa? Karena prosentase kecil itu cekcoknya itu semakin berkurang. Tetapi kalau besar itu nanti spekulasinya terlalu tinggi. Kemudian yang keempat, gharar yang berpengaruh itu adalah gharar dalam jual beli. Dalam jual beli, dalam sewa menyewa. Tetapi kalau dalam transaksi sosial, maka gharar walaupun kita itu gharar, kita itu tidak ada masalah itu. Walaupun di dalamnya itu ada ghararnya, tidak ada masalah. Nah, nanti insya Allah kita ada gharar juga itu dalam masalah akad. Nanti insya Allah akan kita bahas karena ada macam-macam itu. Gharar dalam masalah akad. Terkadang akad jual beli itu gharar. Akadnya itu nggak jelas itu. Nah, nanti ada beberapa macam. Nanti insya Allah akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Dan ada juga nanti gharar fi majlisil aqdi. Gharar yang berkaitan dengan majlisnya. Tempatnya itu, kita ketika terjadi transaksi itu ada sesuatu yang gharar dalam majelisnya, bukan akadnya jelas itu, tetapi terkadang barangnya atau terkadang uangnya atau terkadang macam-macamnya itu. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi insya Allah masalah gharar itu nanti akan ada 3 pembahasan. Kalau yang ini kita membahas tentang syarat jual beli gharar itu bisa dipermasalahkan. Nanti insya Allah gharar dalam masalah akad, kemudian gharar dalam masalah majlisil aqdi. Nanti insya Allah akan kita sebutkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.